Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan tutorial urip.info. Kita akan lanjutkan rekreasi matematika dalam ilmu kimia. Kali ini akan dijelaskan contoh keempat dari 5 contoh yang akan tersaji untuk persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Penyetaraan ini nanti akan dilakukan dengan menggunakan konsep redoks transfer atom O. Ingat, pada konsep transfer atom O, spesies yang menerima atom O dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Jadinya nanti akan ditambahkan atom O di ruas sebelah kiri, sedangkan spesies yang melepaskan atom O disebut mengalami reaksi reduksi. Tandanya akan ada penambahan atom O di ruas kanan dalam suatu persamaan. Atom O nanti akan dituliskan dalam tanda kurung siku, jadi untuk membedakan saja bahwa itu adalah atom O dalam proses penyetaraan reaksi redoks. Dengan cara ini, kita tidak memerlukan lagi pengetahuan bilangan oksidasi maupun transfer elektron. Tujuannya hanya satu, bagaimana caranya agar persamaan reaksi redoks itu setara, baik jumlah atom maupun jumlah muatannya. Ada 3 prinsip di dalam metode transfer atom O untuk penyetaraan reaksi redoks, baik suasana asam maupun basa. Yang pertama adalah penyetaraan muatan. Dilakukan dengan menambahkan ion H+ kalau suasananya asam pada ruas yang lebih negatif, sedangkan pada suasana basah, kita bisa lakukan penambahan ion OH- pada ruas yang lebih positif. Yang kedua, penyetaraan jumlah atom H bisa dilakukan dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Yang ketiga adalah menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan atom O pada ruas yang kekurangan atom O. Oke, contoh keempat di dalam persamaan reaksi redoks untuk ion dalam suasana asam ini adalah MnO4- direaksikan dengan H2S ditambah H+ menghasilkan Mn2+ ditambah S ditambah H2O. Langkah pertama adalah memasangkan spesies yang muncul sekali di kiri dan sekali di kanan. Langkah pertama adalah memasangkan spesies-spesies yang ada di kedua ruas sehingga menjadi 2 bagian persamaan reaksi. Sementara untuk atom H dan H2O boleh kita hilangkan di awal. Jadi ini kita bisa hilangkan, kita nggak membutuhkan, nanti dia akan muncul dengan sendirinya. Oke, seperti itu. Kemudian kita pasangkan OH- pasti berpasangan dengan Mn2+, sedangkan H2S akan berpasangan dengan S. Sekarang bila ada atom selain O dan H yang belum setara, maka perlu kita setarakan lebih dahulu. Kebetulan di persamaan reaksi ini Mn ruas kiri kanan sama, S ruas kiri kanan sama, maka kita tidak perlu setarakan untuk atom-atom selain O dan H. Fokus kita adalah di sini tadi, di atom selain O dan H dulu. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah muatan. Jumlah muatan di ruas kiri dan kanan harus setara. Dan kita hanya boleh menambahkan ion H+ pada ruas yang lebih negatif. Kita amati di sini, Mn2+ berarti lebih positif, ini lebih negatif. Karena itu, kita bisa tambahkan di sini karena kita hanya boleh menambahkan ion H+, berarti bagaimana caranya agar jumlah muatan di kiri dan kanan sama. Ini harus berselisih 2. Berarti ini kita tambahkan 3H+, sudah sama. Muatannya sudah sama. Persamaan kedua ini kita tidak perlu lagi setarakan jumlah muatan karena muatannya kan tidak ada, keduanya netral. Berarti tidak perlu ditambahkan H+. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah H yang muncul dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan H. Untuk reaksi pertama ini ada 3H, sementara di kanan tidak ada, kita tambahkan H2O. Nah, jumlahnya berapa ini? Karena setiap H2O itu muncul H sebanyak 2, sementara hanya butuh 3, maka kita kalikanlah 1,5. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 3/2. Nah, yang reaksi kedua ini, karena H di kiri ada 2, di kanan tidak ada, maka ini lengkap kita tuliskan H2O. Sudah setara jumlah H-nya. Sekarang kalau kita jumpai suatu koefisien dalam bentuk pecahan, maka kita harus kalikan dengan suatu bilangan sehingga koefisien yang dalam bentuk pecahan menjadi bilangan bulat. Ini kan ada per 2, berarti ini kita kalikan 2 semuanya. Kemudian yang di bawah tidak ada pecahan, maka bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sampai di sini jumlah H, jumlah muatan sudah beres. Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah atom O yang di ruas kiri dan kanan. Kita periksa untuk reaksi pertama. Oksigennya ada 8, sementara yang kanan ada 3. 8 dengan 3 selisih 5. Berarti ini kita tambahkan 5 oksigen. Ini reaksi melepaskan oksigen reduksi. Oke. Kemudian yang di bawah, oksigen di ruas kiri tidak ada, di ruas kanan ada 1. Berarti ini kita tambahkan
oksigen sebanyak 1. Ini reaksi oksidasi. Tidak saya tuliskan di sini ya. Yang di atas ini jelas reaksi reduksi karena melepaskan oksigen, sedangkan yang di bawah itu adalah reaksi oksidasi karena menangkap oksigen. Selanjutnya adalah menyetarakan jumlah oksigen yang dilepas dengan yang diterima. Oke, yang di bawah itu kan hanya 1, agar sama dengan 5 kita kalikan 5 dong. Sehingga semuanya ini nanti akan kita kalikan 5 untuk persamaan reaksi yang kedua. Kalikan 5, kita kalikan 5, semuanya dikalikan 5. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah menjumlahkan dua persamaan ini, menggabungkan kedua persamaan ini, ruas kiri gabung ruas kiri, ruas kanan gabung ruas kanan. Tinggal menggabung saja. Sudah kita gabungkan. Mengeliminir spesies yang muncul di kedua ruas. Ini tentu ada 5O, kita hilangkan. Kemudian ada lagi, sudah tidak ada. Sekarang kita perhatikan spesies yang muncul dalam satu ruas yang sama. Ini nggak ada yang sama, ini ada yang sama. Berarti ini air kita bisa gabungkan sehingga ini menjadi 8. Hilang. Sudah selesai. Ini reaksi sudah setara. Boleh silakan diperiksa saja. Kalau semuanya sudah beres, baik muatan maupun atomnya, ruas kiri kanan setara, berarti sudah selesai. Demikian, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada lanjutan contoh penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode transfer atom O ala orip.info. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.